Nah, kita selesaikan ayatnya ini. Itu kisah tentang Samud. Ayat ke-12, idzim ba'asa ashqaha. Gimana proses terjadinya unta betina itu dibunuh? Nah, ternyata ada orang yang paling celaka di antara mereka itu bangkit. Mereka bangkit, yang bunuhnya itu satu, bunuh onta betina itu satu. Nah, siapa namanya itu? Uhaimir Samud. Nah, namanya Uhaimir Samud. Cuma satu orang, ini orang paling celaka ini, kata Allah Ta'ala. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Lalu Rasul Allah, yaitu Nabi Soleh, Rasul, utusan Allah, Nabi Soleh ngomong sama mereka, unta betina ini biarkanlah, ini unta dari Allah, kalian boleh minumnya, biarkanlah, jangan diganggu. Itu kan pesannya kan, yang kita sampaikan tadi kan. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka? Fakazzabuhu fa'akaruha. Namun mereka mendustakannya, nggak mau taat dengan perintah Nabi Soleh dan menyembelihnya. Nah, mereka menyembelihnya. Masalahnya gini, Bapak-bapak sekalian. Masalahnya seperti ini ya. Ada hal yang unik di sini sebenarnya ini. Di ayat 12 sama 14. Di ayat 12 yang bangkit, yang berdiri, yang ngambil tindakan itu cuma satu orang. Dijelaskan namanya Uhaimir Samud. Nah, Uhaimir namanya itu ya. Cuma satu orang yang nyembelih itu. Tapi di ayat 14 kenapa Allah Ta'ala mengatakan yang menyembelih itu mereka semuanya? Kan cuma satu orang yang menyembelih itu, masa semuanya bareng-bareng lah kita sembelih bareng-bareng? Enggak. Di ayat ke-14 Allah Ta'ala mengatakan yang menyembelih itu mereka semua, bukan satu. Padahal nyatanya Allah mengisyaratkan ayat 12 cuma satu yang bangkit untuk menyembelih unta Nabi Soleh tadi, namanya Uhaimir tadi kalau dalam kitab ini. Apa maknanya? Kenapa mereka tuh dianggap semuanya menyembelih unta tadi? Kata ulama dijelaskan karena mereka itu di dalam tafsir Al-Qutubi ya, karena mereka semuanya sepakat. Kita sepakat, kita bunuh aja untanya Soleh ini, walaupun yang eksekusinya satu. Maksudnya apa? Walaupun yang eksekusinya satu, tapi kalau semuanya sepakat, semuanya dapat hukuman. Itu maksud Allah Ta'ala. Memang satu yang eksekusinya, bunuhnya itu, tapi semuanya, nah, memang gitu dalam syariat Islam itu. Misalkan yang bunuh orang itu, yang nyekek itu cuma satu misalkan, yang satu megang tangan aja satu, yang satu megang tangan kanan, yang satunya lagi megang tangan kiri, ada yang megang kaki, ada yang megang kaki juga. Semuanya dibunuh dalam syariat Islam itu, bukan cuma satu, bukan. Padahal yang eksekusi, yang mungkin yang nyekeknya, yang mukulin dia cuma satu. Kenapa? Karena mereka kerjasama, dihukum semuanya. Ini mereka sepakat, kita sepakat, kita sembelih ontanya Soleh, kata mereka. Dihukum semuanya, walaupun yang bunuh cuma satu. Begitulah syariat Islam, sampai syariat Nabi Muhammad kayak gitu juga. Yang bunuh misalkan, walaupun yang eksekusi yang nembak cuma satu, tapi yang satu megangnya kena semua, itu dianggap bunuh semuanya. Nah gitu. Begitu juga misalkan korupsi, yang setuju walaupun alirannya nggak nyampe ke dia, kalau saya setuju, sama itu, dianggap sama dia, karena dia menyetujui. Saya setuju, saya, walaupun aliran dana itu nggak ngalir ke dia, sepakat kita ini kita korupsi misalkan. Walaupun yang pelakunya yang memasukkan tanda tangan itu cuma satu, nah cuma satu, kan dia cuma petingginya misalkan, tapi ngalir kemana-mana, tambah lagi semuanya kena. Nah itulah syariat Islam. Kalau kita sepakat bahwa kita dapat dosanya juga, sepakat kita, sepakat misalkan zolim, sepakat mohon maaf misalkan ada orang itu, sepakat kita uang masjid ini ada yang diambil, ada, sepakat mereka tuh. Akan ini kan sepakatan, zolim semuanya. Sepakat uang masjid itu kita gunakan untuk apa misalkan, yang nggak bermanfaat, zolim semuanya itu, zolim itu. Ngambil uang masjid itu dosa, ngurus uang masjid itu bukan cuma ngambil masuk kantong pribadi, bukan. Tapi zolim juga kalau uang masyarakat, uang umat dipakai untuk hal yang tidak bermanfaat. Zolim itu namanya tuh. Setuju pengurusnya semua, zolim semua itu.
Nah, kalau ngurus uang umat, sekali lagi kita sampaikan Bapak sekalian, beda sama ngurus uang pribadi, beda. Kita nggak butuh mobil, beli lagi mobil aja lah, silakan. Karena memang uang kita itu. Tapi kalau ngurus uang umat, hati-hati. Perlu nggak sekarang ini umat ini kita bangun menara? Perlu nggak? Nggak perlu, dibangun sama dia, zolim itu. Uang umat dihabiskan sia-sia. Perlu nggak kita ganti cat masjid ini? Nah, nggak perlu sebenarnya. Apalagi catnya masih baru, misalnya nggak perlu, misalkan diganti sama dia, pengurus yang lain setuju, sama aja itu hukumnya. Menghambur-hamburkan uang umat itu namanya itu. Boleh kita ini mengeluarkan uang umat kalau memang di situ ada kepentingannya. Nah itu ya Allah alim bisawab. Fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawaha. Karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya. Lalu diratakannya dengan tanah, rata mereka dengan tanah. Allah kirim mereka itu dengan teriakan, bukan teriakan, suara yang bising, suara yang keras. Wala yakhafu uqbaha. Dan di ayat yang terakhir, Allah itu dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Allah tidak takut kepada siapapun sebagai akibat dari membinasakan kaum Samud. Bedanya Allah dengan makhluk, Allah itu kalau ngukum orang, membinasakan orang, Allah nggak takut. Beda sama manusia. Nah nanti kalau saya mau menjarakan fulan, hakim misalkan mau menghukum dia, mau memenjarakan dia, bahaya dia ini, jenderal misalkan, nanti kena bunuh, ada gitu kan, takut hakimnya itu. Makanya hukumannya bukan hukuman mati misalkan, takut ada balasannya. Kalau Allah enggak, Allah menghukum dan Allah tidak takut akan mendapatkan balasan, karena memang Allah yang paling berkuasa. Allah alim bisawab. Inilah Bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian, ayat 1 sampai ayat ke-15 surat An-Samsh, surat As-Samsh, yang poin intinya Allah bersumpah dengan 10 makhluk untuk menunjukkan hal yang penting. Siapa yang memperbaiki dirinya bakal beruntung. Siapa yang nyucikan, bersihkan hatinya bakal beruntung. Nah itu. Tapi kalau dia mengotori hatinya bakal rugi. Apa untungnya memang yang kita ini memperbaiki kondisi hati kita? Bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kunci utama kita ini bisa beramal soleh sebenarnya dari hati kita. Sebenarnya kunci amal soleh itu dari hati kita. Karena ternyata hati ini berpengaruh sebenarnya, hati itu. Makanya kata Rasul alaihi salatu wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasadu kulluhu wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Ketahuilah, kata Rasul alaihi salatu wasallam, di dalam badan orang itu ada segumpal daging. Kalau daging itu bagus, daging itu baik, maka anggota tubuh yang lainnya juga ikut baik. Nah, tapi kalau daging itu nggak baik, maka anggota tubuh yang lainnya juga ngikut nggak baik. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah itu adalah hati. Nah kunci utama kita ini di hati sebenarnya. Kalau hati kita bagus, tenang, bersih, tangan kita bagus juga, ibadah tangan kita. Nah, kaki kita ibadah. Bukan cuma masalah ibadah, ternyata hati nih masalah kenyamanan hidup. Di hati letaknya itu. Sehat juga badan kadang-kadang di hati. Ada teman saya itu, bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, sakit dia, kakak kelas saya sakit. Ketika di Jember itu sakit dia, nikah pisah sama istrinya, masih kuliah nikah dia. Nah, ditinggal istrinya itu di kampung dia, di Pekalongan situ, tinggal dia. Sakit dia pak, sakit, kepikiran istrinya, sakit. Diobati, diajak ke tempat dokter A, tidak sembuh. Diajak tempat dokter B, tidak sembuh. Diajak pengobatan yang lain, tidak sembuh. Segala pengobatan diajak situ kan, di Jember, tidak sembuh. Sudahlah balik katanya, balik pak, barulah masuk mobil, di tengah-tengah perjalanan langsung sembuh dia. Nah, langsung sehat. Kenapa? Pikirannya bakal ketemu bininya lagi. Masalah hati itu, makanya kata Nabi ini masalah di hati, pengaruh besar ini.
Hatinya bersih, hatinya senang, hatinya nyaman, badannya bagus juga badannya. Bukan cuma masalah ibadah, bukan. Masalah kesehatan itu berpengaruh. Makanya kata Allah Ta'ala penting uang memperhatikan hatinya. Kapan hatinya bersih, nyaman hidupnya itu. Nah, mana ini? Gimana yang hati bersih itu gimana? Hati bersih itu bapak-bapak sekalian, qila li Rasulillah, dijelaskan sama Nabi alaihi wasallam. Ayun nasi abdal qol kullu mahmumin qalbi saduqul lisan qalu saduqul lisan na'rifuhu fama mahmumul qalbi qal huwa takinaki la isma fihi wala baghy wala ghila wala hasad. Nah, hati yang bersih itu dikasih tahu sama Nabi alaihi wasallam. Nabi ditanya, Nabi, manusia paling abdul itu gimana Nabi? Manusia yang paling abdul itu yang bersih hatinya, yang jujur ucapannya, itu manusia paling abdul, kata Nabi. Yang paling abdul itu yang paling bersih hatinya, yang paling benar omongannya, itu kata Nabi. Nah, kata sahabat Nabi, kalau omongannya benar, paham kami, orang itu jujur, paham kami, maksudnya benar omongan kami paham. Tapi kami yang belum paham maksud hati yang bersih itu gimana. Kata Nabi SAW, hati yang bersih itu dia bertakwa, hatinya suci bersih, nggak suka melakukan dosa, nggak suka melakukan kedurhakaan, tidak pendendam, tidak hasad. Nah, itulah hati bersih. Nggak dendaman orangnya, nggak hasad, itulah hati bersih, kata Nabi SAW. Kapan dendaman orangnya ini, kapan hasad, kotor ternyata hatinya itu. Rugi kata Allah tadi kan, wa qad khaba man dasah, rugi orang yang ngotorin hati karena banyak pengaruhnya itu. Kalau sudah hasad itu banyak pahala habis, itu terhapus banyak itu Bapak sekalian. Dampaknya itu kalau hatinya itu kotor, kalau orangnya itu hasad. Apa dia dampaknya Pak Ustadz? Kata Nabi SAW, kalau orang itu sudah hasad, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Hasad itu memakan kebaikan, pahala-pahalanya dimakan sama hasad itu, habis pahalanya itu. Sebagaimana api memakan, menghancurkan kayu bakar. Itu kata Nabi SAW. Kalau orang sudah hasad itu, nah sudah, ngajak tetangganya, tahu dak tetangga kita sebelah itu, tidak benar uangnya itu, hasad itu. Kalau sudah hasad, nah diomongin tidak baik kan di grup WA. Kalau hasad tidak pantas itu jadi pemimpin kita. Nah itu, kalau hasad tidak boleh. Hasad itu boleh, hasad itu cuma dua hal kata Nabi. Boleh hasad cuma dua hal. Pertama, kalau dia itu di hadis Bukhari Muslim, kalau uang itu punya hartanya itu dipakai untuk beramal soleh, boleh kita hasad. Saya hasad sama dia itu banyak harta tapi beramal soleh, boleh hasad. Atau punya ilmu tapi diamalkan, saya hasad sama dia itu punya ilmu diamalkan sama dia, suka nolong misalkan, suka sholat, hasad saya, boleh. Tapi kalau yang lain nggak boleh gitu. Nah, makanya kata Nabi SAW, hatinya ini kotor, pengaruh juga ke badannya. Jengok tetangga punya mobil, sesak napas, pengaruh ternyata itu tuh, bener pengaruh itu. Pengaruh kesehatan lah, pengaruh juga ke mulutnya, pengaruh ngomong tidak benar. Makanya kata Nabi kan, kalau orang hasad itu siap-siaplah, pahala banyak habis. Kalau sudah hasad itu pahala banyak habis. Tapi kalau ditahannya enggak. Yang luar biasa lagi Bapak sekalian, menjaga diri untuk tidak hasad itu amalan hati. Nah, amalan hati ini lebih besar pahalanya dibandingkan amalan badan. Amalan hati itu lebih besar pahalanya dibandingkan kita sholat, lebih besar. Yang paling susah itu kalau kita beramal pakai hati, ngamalkan pakai hati. Kita takut sama Allah Ta'ala, itu amalan hati itu. Nah, kita merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, itu amalan hati itu. Beda sama sholat. Amalan hati ini lebih cepat masukkan orang ke surga, lebih cepat. Itu. Makanya dijelaskan, Nabi pernah menceritakan, Nabi ini dari Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik pernah cerita ini, Anas bin Malik. Di hadis yang diriwayatkan oleh Ar-Razzaq, dan hadis ini disahihkan oleh ulama. Anas bin Malik ngomong, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal
yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Kata Nabi kayak gini. Nabi lagi ngumpul-ngumpul sama kami, kata Anas bin Malik, tiba-tiba Nabi ngomong, nanti bakal muncul laki-laki penghuni surga, muncul di hadapan kalian, muncul. Nah, muncul. Ternyata benar muncul. Seorang laki-laki dari Ansar. Saat itu jenggotnya basah karena bekas wudhu, sambil ngangkat sendalnya pakai tangan kiri, megang sendalnya dengan tangan kirinya itu. Sudah besoknya Nabi ngomong kayak gitu juga. Besoknya sudah kami ngumpul di hari pertama, Nabi ngomong nanti bakal muncul orang penghuni surga. Besoknya muncul lagi, dan Nabi ngomong nanti bakalan muncul orang penghuni surga. Muncul, ternyata wong yang sama wongnya itu, dia tadi lah, dia yang kemarin itu. Di hari ketiga gitu juga, di hari ketiga kata Nabi SAW bakal muncul orang penghuni surga. Siapa dilihat? Orang yang tadilah 3 hari berturut-turut, dia inilah yang diomongin Nabi. Nah, akhirnya apa? Abdullah bin Amr bin As inisiatif dia. Penasaran amalan apa dia ini? Kok bisa kata Nabi masuk surga? 3 hari berturut-turut Nabi ngasih tahu dia ini masuk surga nanti. Nah, akhirnya apa? Diikutilah orang ini. Yang kata Nabi dia ini masuk surga. Ngetok pintu rumahnya, izin. Inilah haitu abi fa'aksamtu an la adkhula alaihi salasan. Aku ini ada masalah dengan ayahku, kata Abdullah bin Amr bin As. Aku ada masalah dengan ayahku. Jazakallahu khairan. Aku bersumpah aku tak bakal ketemu ayahku dulu selama 3 hari, bersumpah aku. Boleh tak aku nginap di rumahmu ini? Boleh nggak? Nah, kata orang itu, naam ya, silakan, kalau mau nginap silakan. Abdullah bin Amr ini mau nyelidiki amalan apa dia nih, sampai 3 hari Nabi ngasih tahu dia masuk surga dia nih. Nah, Kana Abdullah yuhaddisu annahu bata ma'ahu tilka layali salas falam yarahu yakum minal laili syai'an. Pas diselidiki sama Abdullah bin Amr bin As, ternyata orang ini enggak sholat malam, sholat tahajud tidak. Kata Nabi masuk surga 3 kali, 3 hari Nabi nunjuk tahu dia masuk surga dia nih. Sholat malam tidak dia nih. Nah, cuma dia nih kalau dia nih tidur berzikir dia nih, kalau lagi baling ke kanan misalnya, zikir dia nih. Dan aku lihat dia nih selama 3 hari ini tidak ada amalan istimewa, biasa dia nih. Kapan azan ke masjid, biasa amalan dia nih. Biasa dia nih amalan dia nih. Wudu amalan biasa amalan dia nih. Sampai wakitu an ahtakiru amalahu. Sampai aku hampir sombong, amalan dia sepele. Abdullah bin Amr bin As itu hampir sombong itu dia. Amalan dia sepele dia nih, lebih banyak amalan aku. Maksudnya itu ya. Akhirnya dia ngomong, cerita adanya, ngomong terus terang, aku ini nggak ada masalah, tidak diboikot sama ayahku. Cuma aku dengar Nabi ngomong sebanyak 3 kali selama 3 hari, ada orang nanti muncul dia ini penghuni surga. Pas kami lihat ternyata engkau yang disebut Nabi 3 hari berturut-turut engkau. Nah, dan aku perhatikan kau ini tidak banyak beramal, kau ini sholat tahajud tidak, itu kan, hapus sedekah banyak-banyak tidak, itu kan, tidak banyak melakukan amalan. Famalladzi balagha bika maqala Rasulullah SAW. Apa sebabnya? Sebabnya kau ini bisa disebut Nabi penghuni surga, gitu. Apa kata orang tadi? Ma huwa illa ra'aita ghairu ani la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghissan wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyahu. Nah, kata orang tadi benar, seperti yang kau perhatikan, aku ini memang tidak banyak amalan, salat tahajud tidak, amalan yang lain tidak, gitu kan. Tapi aku ini uangnya ini enggak pernah dendaman, enggak dendam aku nih sama orang muslim. Tidak dendaman aku uangnya, tidak dendam, dan aku tidak pernah hasad sama uang lain, tidak pernah. Itulah yang kulakukan. Aku tidak banyak sholat malam, aku tidak banyak puasa, tidak banyak sedekah, maksudnya itu ya. Tapi aku nih tipikal uangnya tidak mudah pendendam, tidak dendaman aku nih uangnya nih. Sama tidak ada hasad,
Kapan ada tetangga misalkan bangun rumah dah hasad, tidak aku. Dah hasad. Kata Abdullah bin Amr bin As, ternyata inilah amalan kau ini yang bisa menyebabkan kau masuk surga. Artinya bapak-bapak sekalian, amalan dia ini dak hasad. Dak hasad, dak dendeman. Dikatakan sama Nabi, dia ini masuk surga. Memang amalan pakai hati ini memang paling sulit, susah gitu. Beda sama sholat baik gitu, husuk dak husuk sudah sholat bisa. Puasa gitu, puasa sambil ngomongin wong, misalnya sambil nonton banyak auratnya, bisa puasa saja itu. Tahan dia, cuma dak tahu, dak berkualitas, bisa dia puasa. Cuma amalan hati susah, amalan hati. Makanya amalan hati ini pahala paling besar. Uang itu dilihat. Kenapa uang itu pahala sholatnya beda-beda? Tergantung khusuknya, beda-bedanya. Bukan di sop pertama, bukan. Bisa jadi di sop terakhir dia paling besar pahalanya, karena paling khusuk. Yang jadi acuan itu mana nilainya itu amalan hati. Nah, bukan amalan anggota badan, bukan. Tapi memang ini paling sulit, susah gitu. Dikit-dikit dah hasad, nanti dah hasad, susah gitu pak. Dah hasad itu susah. Cuma bedanya kata ulama, hasad itu bakalan ada di hati manusia tuh ada. Cuma bedanya uang baik itu kata ulama dak ada nampakkan hasadnya, ditahan sama dia itu uang baik itu. Uang yang dak baik itu, nah dia terang-terangan nunjukkan hasad dia. Kapan ketemu sama uangnya, nah mulai dak seneng itu kan. Misi kawannya itu uang dak bagus, misalnya uang dak baik. Nah itu uang hasad kalau dia dak benar. Nah itu. Terus juga bapak sekalian, kalau uang ini hatinya dak bersih, hati-hati ya, tidak bersih itu, hati-hati. Uang yang tidak memperhatikan hatinya itu dicela sama Allah Ta'ala. Kita ini mohon maaf bapak sekalian, kalau kita ini ada penyakit di badan kita, nah misalkan tangannya sakit lah, demam lah, sadar dia, berobat kemana-mana, berobat ke dokter A, berobat ke dokter B, berobat ke rumah sakit yang A, berobat ke rumah sakit B. Itu kalau ada sakit di badan. Tapi kalau ada penyakit di hati, cak tidak tahu. Cak ada penyakit di hati, diem aja dia. Hasad, dendaman uangnya itu. Sen, dak galak maafi misalkan ya, dendaman dan seterusnya, diem aja dia. Padahal kata ulama, maduriba abdun bi uqubatin a'zaba min qaswatil qalbi wal bu'di anillah. Musibah yang paling besar menimpa seseorang itu bukan musibah dia kecelakaan, bukan. Musibah kebakaran, duit hilang, bukan. Musibah paling besar itu yang menimpa seorang hamba kata ulama, kalau dia jauh dari Allah, itu musibah. Samo dia itu hatinya keras, itu musibah itu. Hati keras itu hati kotor. Nah kadang-kadang mohon maaf banyak manusia ini lebih perhatian penyakit badan dibanding penyakit hati. Padahal kata Allah Ta'ala tadi ayat 9 sama 10, yang suka membersihkan hatinya, membersihkan dirinya, beruntung dia itu. Beruntung. Apa contohnya Pak Ustadz? Banyak contohnya itu. Uang yang hatinya itu sudah kotor, mohon maaf Bapak sekalian, itu kan maksiat. Kallabal rona ala qulubihim maka yaksibun. Kan dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14. Sekali-kali tidak noda hitam yang menutupi hati mereka itu karena perbuatan maksiat. Itu karena perbuatan maksiat. Noda hitam yang menutupi hati mereka itu karena perbuatan maksiat. Nah ciri-cirinya gimana Pak Ustadz? Orang maksiat itu, orang yang hatinya kotor itu lebih senang dunia dibandingkan dengan akhirat. Itu penyakit itu. Kapan malam-malam, tengah malam bisa bangun untuk begawian, bisa, nah gawe bisa bangun. Tapi untuk sholat tahajud susah tak ampun. Nah nonton bola bisa. Nah itu sebenarnya masalah itu sebenarnya itu. Inilah penyakit hati. Nah itu jangan kesinggung. Nah main gap sebut jangan singgung. Bisa itu bangun tengah malam itu bisa. Kapan sholat tak khusyuk lagi, itu penyakit hati kata ulama. Sholat kapan khusyuk terakhir kali, itu penyakit hati sebenarnya. Siri-siri. Baca Quran, nah tak ngerti lagi, tak paham, tak tadabbur lagi, itu penyakit hati. Hati sudah mulai keras. Diperingatkan oleh Allah Ta'ala, dibaca-bacakan ayat, tidak baik, no, ayat ini. Itulah penyakit hati. Dikasih tahu sama Allah Ta'ala, kalau melakukan ini ganjarannya surga, biasa baik dia. Itulah ciri-ciri penyakit hati. Kapan hatinya sudah mati, nah kata Allah Ta'ala, lahum qulubun la yafqahuna biha
walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum azanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am balhum adol, ulaika humul ghafilun. Dalam surat Al-A'raf ayat 179. Kalau hatinya sudah rusak, sudah mati, punya hati dia. Uang itu punya hati kata Allah Ta'ala, tapi tidak bisa digunakan untuk memahami. Nah, lihat tetangganya susah, biasa baik, tidak bisa lagi digunakan untuk memahami. Ditegur sama Allah biasa aja dia. Kadang kita tuh ditegur sama Allah Ta'ala, cuma kita tidak sadar. Nah, makanya Allah itu namanya Al-Latif. Al-Latif itu yang maha lembut, sampai negur juga dengan cara lembut Allah itu. Lalamu tidak sholat tahajud, nah banyak nyamuk, mungkin ditegur sama Allah itu, bangun gitu. Mungkin ditegur sama Allah Ta'ala, dikit-dikit pecah ban, rusak, ditegur sama Allah itu. Mungkin kita tidak paham begitu, tidak paham. Cuma Allah tuh halus negurnya itu, kita tidak paham. Nah itu, yang hatinya inilah bermasalah, kata Allah Ta'ala punya hati. Dia punya hati, tapi tidak bisa digunakan lagi, kata Allah Ta'ala. Nah, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia punya pendengaran, tapi tidak bisa digunakan untuk memahami ayat Allah. Lah dengar dia ayatnya, riba tuh haram, masih cak tidak be. Tidak bisa lagi dia tuh. Lah sudah didengarkan itu, nah ini ayatnya Pak, riba tuh haram, masih dia. Padahal bisa dengar itu, kan hatinya rusak, kata Allah Ta'ala tadi. Walahum azanun la yasma'una biha. Dia punya mata tapi tidak bisa memahami. Dia punya pendengaran tapi tidak bisa memahami. Nyingok kawannya narkoba tuh mati depan dia misalkan. Masih caidak be, itu teguran dari Allah, tidak paham dia. Karena hati sudah mati. Nah, Allah selanjutnya mengatakan seperti ini. Ulaika kal an'am, mereka itu yang hatinya mati, tidak bisa digunakan lagi, tidak paham lagi, tidak bisa ngelola hatinya, tidak bisa dengarkan lagi ayat Allah. Ini ayat Allah ancaman, ini perintah, tidak bisa paham lagi dia, tidak bisa ngelihat lagi tanda-tanda kekuasaan Allah. Ulaika kal an'am, mereka seperti hewan ternak, kata Allah Ta'ala. Hewan ternak itu kata Allah Ta'ala. Tidak percaya baca lah itu, jangan singgung, ini hewan ternak itu. Surat Al-A'raf ayat 179. Hatinya mati itu sudah seperti hewan ternak. Hewan ternak punya hati tapi tidak bisa digunakan, sama baik, gitu kan? Balhum adol, bahkan mereka lebih sesat. Nah, lebih sesat lagi kata Allah Ta'ala dibanding hewan ternak. Sesat mereka itu, lebih sesat lagi dibanding hewan ternak. Wajar hewan adu hati, tidak bisa digunakan karena tidak punya akal. Manusia punya hati, akal ada, tidak bisa digunakan. Nah, ulaika humul ghafilun, mereka itulah uang yang lalai. Jangan sampai kita lalai, Bapak sekalian. Kapan kita nih sholat tidak khusyuk lagi, cobalah periksa hati kita, ngapalah lalamunnya tidak khusyuk sholat ini. Nah, lalamunnya baca Quran tidak terbaca, giliran HP galak baca no. Aku sibuk Pak Ustad, makanya aku tidak baca Quran. Chat 100an ikut tuh terbaca dia di WA. Wah, nggak mau sibuk dari mana? Nah itulah masalahnya itu. Bukan masalah katik waktu, prioritas. Masalah hatinya itu tidak bersih lagi. Kita nih Pak, kalau dikatui kawan, singgung, dikatui kawan, singgung matilah gitu dikatui kawan. Ini dikatui oleh Allah. Seperti hewan ternak mereka itu. Allah yang ngatur itu. Bukan cuma itu, bahkan mereka lebih sesat lagi dibanding hewan ternak karena mereka lalai. Jangan sampai kita yang dihina Allah Ta'ala. Dan surat Al-A'raf ayat 179 ini. Allah alam, semoga ini bermanfaat bagi kita semua.